Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyati wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Kopi Warpo Channel dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat sekalian, malam hari ini insyaallah nanti kita akan ada pembahasan untuk kajian malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan mengkaji bagaimana dan seperti apa yang namanya Lailatul Qadar, dan juga mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sekalian. Kami bisa persilakan nanti setelah diberikan pencerahan oleh guru kita. Sebelum kita mendengarkan pencerahan dari guru kita, baiknya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua di sini berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan berbahagia selalu untuk para sahabat sekalian. Begitupun para sahabat yang ada di luar sana. Baik, kita dengarkan dan kita simak yang akan disampaikan oleh guru kita mengenai Lailatul Qadar. Pada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mudayadi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Ustaz aja dibacakan surat Al-Qadarnya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi sahrin. Tanazzalul malaikatu wa hum fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah ya, sekarang malam ini kita akan bahas Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Alhamdulillah tadi ayatnya telah dibacakan ya, satu surah ya Al-Qadar oleh Ahina Al-Ustaz Aja. Kita langsung definisikan saja Lailatul Qadarnya ya. Lail itu lailah ya, lailah itu malam. Ya, sedangkan Al-Qadar itu sendiri maknanya itu ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama qadar qadailah ya, malam penentuan ya, satu ke depan ya, 1 tahun ke depan ditentukan pas malam Lailatul Qadar ya, Al-Qadar ya, sama dengan takdir ya. Jadi apa yang akan kita hadapi di sana ya, ke depannya itu dituliskan pas malam Lailatul Qadar. Terus kemudian Al-Qadar ya, yang kedua ya, ini bimakna ad-dayiq, sempit ya. Jadi qadar ada artinya sempit ya, artinya jadi malam yang sempit ya. Biasanya memang akhir-akhir Ramadan ya pasar sempit ya. Bukan masjid atau mushola yang sempit, tapi malah mall ya yang sempit ya. Berdesak-desakan. Tetapi dimaksud malam yang sempit di sini adalah karena banyaknya malaikat yang turun. Jadi berdesak-desakan. Al-Qadar ailidayik ya. Jadi maknanya malaikat, tanazzalul malaikah, turun malaikat. Warruhu fiha, yang dipimpin. Awas jangan salah memaknakan. Bukan para ruh ya, tetapi ar-ruh di sini Jibril alaihi salam ya, adalah malaikat Jibril yang dipimpin oleh malaikat Jibril ya. Para malaikat turun ya, tanazzalul malaikat warruhu fiha, malaikat warruhu fiha
biidzni rabbihim. Ini berdesak-desakan. Pas malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ya hingga nanti ya terbitnya fajar. Turun berdesak-desakan, sempit-sempitan. Ya, maka ketika itu cari siapa yang beribadah. Ya, makanya kita harusnya berdesak-desakan i'tikaf di 10 terakhir ini. Ya, di bulan Ramadan ini ya harusnya ada di mushola, di masjid, di majelis taklim, ya di tempat-tempat pengajian di mana kita harus berdesak-desakan. Ya. Yang ketiga maknanya yaitu mulia. Ya, karim. Ya, makna qadar. Jadi malam yang mulia. Ya, ini makna tiga ini bisa kita artikan bahwa Al-Qadar sendiri adalah yang Lailatul Qadar sendiri adalah yang pertamanya adalah ketika dulu ada cerita Bang Wisdom. Ya, Bang Ipe, ada cerita dulu. Ya, sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar ini. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diperdengarkan tentang cerita Sam'un al-Ghazi. Ya, ceritakan Sam'un al-Ghazi. Jadi Sam'un al-Ghazi itu kalau difilmkan sekarang itu Samson. Ya, jadi orang yang mempunyai kekuatan ya yang luar biasa. Ya, jadi dia puasa ya, siangnya puasa, malamnya ya dipakai ibadah. Terus kemudian dia karena memang adalah al-Ghazi ya pemerang ya, jadi memang jihad fisabilillah. Puasa, malamnya ibadah untuk. Terus kemudian para sahabat diceritakan seperti itu. Singkat cerita ini Sam'un al-Ghazi ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat cemburu. Waduh, kita kalah pahala dong sama Sam'un al-Ghazi. Ya, maka turunlah ya surat Al-Qadar ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Al-Qadar, malam yang mulia. Ya, malam yang sempit dengan para malaikat yang berdesakan. Malam yang menentukan. Ya. Pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya dengan tidak usah dijawab. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ditanya, ya, Muhammad, kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Ya, kemudian Allah menjawab, ya, kembali, ya, tentu Nabi tidak tahu. Ya, terus kemudian dijelaskan, ya, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Ini Sam'un al-Ghazi ini perang, jihad, puasa, ibadah selama 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan, kalau di tahun ini berapa? 83 ya, 83,4 ya tahun. Ya, ini umur kita kalau nyampe 60 dipakai ibadah juga, dikurangi masa balik 15 ya, terus kemudian ya nyampe kita beribadah sampai 1000 bulan. Tapi kaum umat Nabi Muhammad SAW kalau dia menemukan Lailatul Qadar di Ramadan, ya maka ibadahnya sama dengan alfi syahrin. Ya 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pas malam Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Biidzni rabbihim, ya dengan izin dari Tuhan mereka. Ya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin. Nah, di sini maknanya ya dari segala urusan amrin, maka al-qadar penentuan. Ya segala perkara. Ya kulli amrin. Ya salamun. Ya terus kemudian para malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril menemukan orang yang sedang beribadah pada akhir-akhir di Ramadan. Ya terus kemudian diberikan salam. Pas Gustom lagi Dutan
ya dapat salam tuh dari para malaikat. Ya tentu nggak dapat. Tapi kalau nudutannya i'tikaf di masjid insya Allah dapat. Ya salam. Ya salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga ya terbitnya fajar. Dikasih salam ya oleh para malaikat. Ya. Nah, itu sekedar preambel, sekedar pembuka bahwa Lailatul Qadar ya memang ya adalah ada ya. Terus pas turunnya Al-Qur'an juga dari langit ya ke langit dunia ya, itu juga baghtatan wahidah ya, sekaligus tas dari langit dunia ya baru diturunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW ya secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian selama kurang lebih 22 tahun. Ya diturunkan bertahap sesuai kejadian yang diturunkan. Seperti tadi kejadian surat Al-Qadar tadi turun bertahap. Ya turun, nah itu pas turunnya dari langit Baitul Ma'mur ke langit bumi itu ya satu kali, yaitu pas malam Lailatul Qadar. Ya kalau ada pertanyaan Lailatul Qadar itu apa terjadi pada malam Lailatul Qadar turunnya Al-Qur'an saja apa pada pas malam ini? Tetapi dari berbagai hadis ya udah jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu ya terjadi di setiap Ramadan. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa menemukan Lailatul Qadar ya, sehingga ya ada orang yang mendapatkan salam dari para malaikat itu adalah ketenangan batin ya, kesejahteraan. Salam. Kalau para malaikat sudah membacakan salam ya berarti adalah ampunan, berarti adalah kesejahteraan, berarti adalah kesuksesan ya. Nah itu saja sebagai preambelnya ya. Silahkan ya Pak Usman, silahkan, mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu nggak nih? Boleh. Jalan-jalan ke kota Bantar Gebang. Iya. Jangan lupa memberi keris. Saya senang bertemu dengan abang-abang. Iya. Yang pada manis-manis. Subhanallah. Kemarin itu. Mantap. Bang Gustam yang manis ya? Iya. Jadi sampai kenal saya tadi sama dia, rubah banget. Baru, Pak. Baru. Oh iya. Allah. Auranya aur-auran. Bocor. Mangga. Saya mau bertanya, ada yang saya tahu katanya ada ciri-ciri ketika datang malam Lailatul Qadar. Apakah ciri-ciri tersebut bisa kita rasakan? Pertama. Pertanyaan kedua, apakah bisa dibedakan ketika orang yang dapat Lailatul Qadar itu kesananya itu akan seperti apa gitu? Apakah tambah solehannya apa gimana? Mohon jawabannya, keterangannya dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri Lailatul Qadar kalau terjadi, kalau ciri-ciri sebelumnya tidak ada yang tahu. Ya ciri-ciri yang pasti adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ciri-cirinya hanya itu saja. Ya ciri-cirinya itu saja. Ya kalau sudah terjadi ya Lailatul Qadar itu nanti siangnya itu matahari itu ya jumhur ulama mengatakan matahari itu tidak muncul. Jadi lah mencok bahasa Jerman nama Cileungheum. Cedem. Jadi matahari nggak keluar. Ya sepanjang hari itu dari pagi sampai sore itu matahari nggak keluar, tapi gerimis ataupun tidak gerimis, ya pokoknya tidak muncul matahari. Karena saking banyaknya malaikat yang turun yang menghalangi cahaya matahari. Ya bahkan cahaya bulan pun ya kalau malamnya ya itu kehalingan sama malaikat yang turun itu sedikit memerah. Ya ada sebagian para ulama yang berpendapat seperti itu. Ya karena pas 15 Ramadan itu matahari bulan itu bulan purnama ya kesini ini otomatis bulan itu sedikit menyabit ya. Menyabit tidak full 15, 16, 17, 18, 19 masih full. Ya tapi udah 20 sini 21 ini udah mulai menyabit. Tetapi ada pembedanya sedikit memerah. Ya tidak seperti biasa kuning ya, tapi sedikit memerah. Itu aja ciri-cirinya nggak ada.
Sedangkan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri-cirinya sendiri setelah orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, ya sebenarnya berburu Lailatul Qadar ya memang harus dilakukan bukan hanya 10 terakhir. Ya, disetarnya adalah dari bulan Rajab. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, diburunya dari sana. Ya, diburunya dari Rajab. Jadi udah persiapan dari mulai Rajab itu, Sya'ban, Ramadan itu persiapan 3 bulan di awal itu. Ya, udah persiapan. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tentu yang mendapatkan salam dari para malaikat. Ya, salamun ya, itu akan mendapatkan ketenangan ya yang luar biasa. Ya, ketenangan yang luar biasa. Ya, biasanya ibadahnya meningkat dan lain sebagainya. Tetapi orang nggak bisa mengklaim orang yang begini-begini saya mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada. Tidak ada orang yang mengklaim saya mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, tetap menjadi rahasia ya antara Allah dengan hambanya. Ya, jadi, si Anu dapat Lailatul Qadar tuh pantas hidupnya begini-begini. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada cirinya. Ya, nggak ada. Tapi cirinya. ada yang ngaku Pak Ustaz, orang Kerawang dia dapat Lailatul Qadar, ternyata istrinya namanya Lailatul Qadar. Ya. Dapat Dapat temannya Lailatul Qadar ya. Ya, itu. Kalau orang kita ya ada likuran ya, salikur, 2 likur, 3 likur, 4 likur ya. Jadi ada malam-malam ganjil di akhir Ramadan 20 ke sini suka mengadakan tahlil, suka mengadakan doa bersama dan lain sebagainya. Ya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ciri-cirinya begitu bos. Ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Lo. Mau pantun nih. Bagus dong pakai kacamata. Cakep. Tiba-tiba lampu kamar mati. Cakep. Yuk kita buka mata, buka hati. Mantap. Pasti. Berapa bulan ya? Hah? Wah lama pokoknya. Gini Pak Ustaz. Mangga. Bagaimana kita untuk mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar? Mendapatkannya. Iya, mendapatkannya. Cara mendapatkan. Ini pernah ditanyakan oleh istri Rasulullah SAW, ya Siti Aisyah, kemudian diajarkan ya oleh Nabi sebuah doa. Ya di awal-awal harus dibaca doa ini. Allahumma innaka afuwun. Ya ada 2 hadisnya, matanya ada 2. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, ada doa yang kedua, Allahumma innaka afuwun karim. Ya tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya sesungguhnya ya innaka afuwun karim. Engkau adalah Maha Pemaaf yang mulia. Ya, afuwun karim tuhibbul afwa, menyukai memaafkan. Ya fa'fu anni, maka maafkanlah ya kami, maka maafkanlah saya. Ya Allahumma innaka afuwun karim ya tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dibaca dari awal-awal di Ramadan ya diselipin di doa setelah sholat fardu, itu diselipin itu. Saya yang kemarin nanya yang ke Ramadan ya di awal Ramadan ya nggak apa-apa ya, sekarang hafalin tuh ya, nanti ini pengeditnya di sini tulisnya biar para viewer ini bisa ya bahwa bisa ngapalin ya. Allahumma innaka afuwun karim ya tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya sungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemaaf yang mulia, ya menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku, maka maafkanlah hamba. Jadi kata kuncinya bukan buka mata buka hati ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu pas ya kalimat al-afu ya memaafkan. Ya memaafkan. Apa sih ya harus memaafkan? Memaafkan itu gini Bang Ipe ya ada memaafkan, kita mohon sama Allah itu ada 3 ya di surat Al-Baqarah itu, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, ya Allah maafkan saya. Waghfir lana, ya Allah ampuni saya. Warhamna, ya Allah rahmati saya.
Nah, tiga ini dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pertama adalah wa'fu anna. Maafkanlah kami. Ya, maaf itu beda dengan minta ampunan. Maaf itu kita melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan. Kalau minta ampunan itu kita melanggar syariah. Itu dikerjakan, ya, tetapi ada attitude-nya yang kurang sempurna, ada gerakannya yang kurang sempurna, ada bacaannya yang kurang sempurna, ya, tetapi kita sudah beristihad, maka layaklah kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'fu anna. Kalau wakilana kita melanggar syariat, ya punya dosa, terus kemudian minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah kata al-afu, adalah kata maaf. Ya, maaf dengan Allah, ya nanti di lebaran kita maaf dengan manusia. Ya, itu kata kuncinya. Kalau orang bisa memaafkan, dia akan mendapatkan doa. Ya, salam. Ya, kalau kita mau mendapatkan maaf dari Allah, ya kita harus juga mempunyai sifat pemaaf. Karena Allah menyukai orang-orang yang memaafkan. Ya, kalau orang dendam, ya tidak akan pernah bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, begitu Bang Ipel. Jadi ada triknya yaitu diatasnya dengan membaca doa, dan doa itu kemudian harus diteliti. Jadi di kata kuncinya al-afu. Ya, nah itu mudah-mudahan nanti diapalin ya intinya ya, diapalin. Ada 3 hari lagi nih, 4 hari lagi. Ya masih ada ya. Setidaknya nanti untuk persiapan bulan Ramadan tahun depan, insya Allah panjang umur, sehat. Ya. Silakan yang lainnya. Saudari, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka hati. Bingung? Kurang ahli. Saya bisa gombal sama istri doang. Kan? Terkait masalah Lailatul Qadar, ada beberapa pendapat tentang fatwa yang menyebutkan, yaitu dari Imam Ghazali ataupun dari Syekh Abu Hasan, termasuk ya Imam Syafi'i mengatakan tentang terjadinya Lailatul Qadar terhitung dari awal Ramadan. Jadi ada yang menyebutkan bahwa sepakat antara Imam Ghazali dengan Abu Hasan termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau mendapatkan Lailatul Qadar itu pada malaman 27 di bulan Ramadan, jikalau Ramadan bertepatan dengan hari Selasa. Ya, kebetulan kemarin kita mulai Selasa ya. Selasa. Nah, mungkin itu terkait dari pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana kita menyingkapinya. Sedangkan ada satu fase di mana para ulama mendapatkan Lailatul Qadar itu berbeda tanggal di saat hari yang lain. Yang sepakat itu kebetulan hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan. Adapun nanti pertanyaan kedua setelah jawaban ini. Subhanallah. Ini ya pendapat Imam Ghazali, pendapat Imam Syafi'i, Abu Hasan As-Sadili, ya emang hampir sepakat. Ya, terus kemudian bisa menjadi sebuah ciri kita untuk mendapatkan ciri khusus untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, yang jadi masalah, ya nih Ustaz Wan ini yang jadi masalah. Ketika kita memulai puasa hari Selasa, apakah benar itu tanggal 1? Ya, kalau pendapat para ulama benar. Kalau misalkan tanggal 1-nya Ramadan hari Selasa, ya maka jatuhnya di tanggal 27. Ya, malam 27. Yang jadi masalah di Indonesia saja, ya ada beberapa pendapat yang memulai hari Selasa, yang memulai hari Rabu, ya otomatis berbeda. Ya otomatis berbeda. Sedangkan Lailatul Qadar nggak mungkin turun. Yang dipakai ukuran itu nanti ukuran Baghdad apa ukuran Indonesia? Apakah di 1 tahun itu Lailatul Qadar itu turun nanti di Indonesia tanggal sekian, turun di Baghdad turun sekian,
turun di bagian bumi sekian kan beda-beda jam, beda-beda hari, bisa beda hari. Kita dengan Amerika saja bisa udah satu hari. Ya, udah satu hari. Gitu. Maka mana yang menjadi patokannya? Nah, kita harus cerdas. Kita harus cerdas. Ya, boleh dan harus. Ya, kita meyakini pendapat ulama yang mukasyafah tersebut ya adalah memang benar. Ya, yang jadi permasalahan apakah Ramadan kemarin itu benar-benar mulainya Selasa? Ya, apakah kita samakan dengan Arab mulai Selasa terus kemudian kita juga Selasa? Ya, kalau Arab dengan kita bedanya cuma 10 jam. Ya, gitu kan? Ya, 10 jam perjalanan. Ya, perjalanan kalau itunya 4 jam. Ya, beda waktunya. Ya, 4 jam. Nah, ketika kita yang jadi permasalahan adalah benar nggak kita mulainya. Maka untuk menemukan rumus itu juga boleh sebagai kehati-hatian persiapan. Berarti ini 27 berarti kalau enggak hari Rabu nih, kalau enggak hari ini nih, hari ini ya. Tetapi hemat menurut saya ya memang kita harus menyiapkan diri seperti sabda Rasulullah SAW yang memperbanyak ibadah i'tikaf di 10 terakhir. Ya harus lebih banyak daripada 10 di awal atau 10 pertengahan. Harus memperbanyak lagi di 10 terakhir. Ya, jadi daripada spekulasi kita nggak dapat udah geber aja dari tanggal 21 sampai tanggal ya, terakhir Ramadan kita geber aja. Ya, gitu kan. Nggak usah peduli kita nggak tahu. Kemarin calon cinta tanggal 19 ya. Kalau dicalonkan gitu kan. Wah, yang kaliwat berarti enggak sah nyantai ya. Ya ibadahnya kalau Lailatul Qadarnya udah kelewat. Ya, Lailatul Qadarnya udah kelewat. Ya, jadi aduh ketinggalan setar nih. Ya, gitu. Enggak jadi masalah. Ya, enggak masalah. Ya, yang penting kita persiapkan diri. Makanya dirahasiakan Lailatul Qadar itu ya dirahasiakan itu supaya menggiatkan ibadah ini antaranya pas tanggal 10 terakhir di Ramadan. Ya. Itu jarang yang memikirkan itu, Serendi. Bener enggak mulainya kamu hari Selasa? Bener enggak? Tanggal 1 Ramadan itu Selasa. Gitu kan? Jangan-jangan ternyata mulai yang benar menurut Allah adalah tanggal sekian, tetapi Senin. Ya, gitu kan? Ya, tetapi kita baru berisiap, wah siap-siap nih Selasa berarti ini. Ya, berarti tanggal ini kita memperbanyak. Ternyata kejadiannya Ramadan di awal itu adalah hari Rabu. Kalau hari Rabu jatuh tanggal Rabu tanggal 21. Mau kelewat kamu. Ya, iya. Ya, gitu kan. Sedangkan kita mulainya di Baghdad mulainya tanggal berapa? Di ini tanggalnya berapa? Tanggal ini tanggal berapa? Ya, sedangkan Lailatul Qadar itu cuma turun satu kali. Ya, turun satu kali. Ya. Terus kemudian apakah tidak bisa turun beberapa kali-kali? Bisa aja dengan kehendak kau. Bisa aja dengan kehendak kau. Ya di Indonesia sekali, di Baghdad sekali, di Arab sekali gitu kan. Ya Allah mau turunkan demikian ya enggak jadi masalah. Ya, enggak masalah. Ya lebih hemat kata saya mah, lebih hemat kita memang harus ya mengajarnya dari 10 terakhir aja kejar aja. Gitu. Nah, pertanyaan keduanya susulannya, enggak? Tentang masalah hadis Nabi SAW ditukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Kata Nabi SAW dimaksud yaitu barang siapa yang sholat di malam 27 dari bulan Ramadan 12 rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin, setiap dalam rakaat itu membaca Fatihah satu kali, terus inna anzalnahu satu kali, wa qul huwallahu ahad 15 kali, summa yusallim, maka di saat setelah salam beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Faqad adraka lailatul qadri. Yang saya pertanyakan mungkin tentang faqad adraka lailatul qadri. Sedangkan dalam kalimat bahasa Arab kata faqad itu sendiri adalah sumpah. Maka apakah di saat dalam keadaan kita meyakini tentang hadis Nabi tersebut ada jaminan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Subhanallah. Kalau kita yakin dengan hadis Rasulullah SAW, ya yang jadi permasalahan tanggal itu ditentukannya kan tanggal, ya tanggal 1 itu hari apa, ya gitu kan.
gitu. Apakah 27 ini benar malam malam apa sekarang ini? Malam Sabtu. Ya, malam Sabtu apa benar? Apakah nanti apa malam kemarin malam Jumat? Apakah malam yang akan datang atau malam Ahad? Gitu kan? Tidak ada yang mengetahui. Yang jelas kita melakukan sholat taraweh ya lebih dari 12 rakaat. 12 rakaat. Kalau kita kumpul-kumpulkan bismillahnya juga berapa? Ya, terus baca kulhunya juga berapa kita? Ya, baca kulhunya berapa? Maka ya mengantisipasi hal-hal tersebut supaya kita tetap mendapatkan itu. Ya, maka Rasul itu tidak membakukan sholat tarawihnya itu seperti pertanyaan kemarin. Apakah 11, 8 tarawih 3 witir, apakah 20? Ya bahkan para sahabat dan para alim ulama ya bahkan melakukan sholat lebih banyak dari itu semua. Ya ingat rumusnya. Ya disambungkan dengan hadis-hadis Rasul yang lain bahwa setiap ada malam yang penting, setiap kejadian yang penting pasti Nabi melakukan dengan sholat. Ya ada kejadian gerhana sholat, ada kejadian menyenangkan sholat, ada kejadian menyedihkan sholat. Ya jadi kalau ingin menemukan apapun ya bukan barang hilang ya, awas ada orang nih, Gus Dur kalau barangnya hilang, orang buru-buru sholat ya. Katanya kalau sholat ingat semua gitu kan. Nih itu sadar aja biasanya ya. Ya kunci motor hilang, ya sholat gitu supaya ingat lagi. Ya akhirnya kuncinya ingat, rakaatnya yang lupa. Ya. Maka sholat sebagai bentuk perjumpaan dengan Allah. Sholat sebagai permohonan perlindungan. Sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi hadisnya juga sepadan ya bahwa kalau kita sholat misalkan zuhur berarti kita bersyukur ya atas nikmat subuh sampai zuhur. Terus kemudian kita memohon perlindungan keselamatan dari waktu zuhur ke waktu asar. Ya maka siapa yang kejadiannya seperti itu ya begitu. Di antara sholat dengan sholat itu ya adalah ya luar biasa. Antara waktu sholat ke waktu sholat itu luar biasa. Oh, kita hari ini bisa qiyam Ramadan, bisa sholat tarawih, ya luar biasa. Nanti kita punya cita-cita lagi, kita bersyukur terus mohon perlindungan ya supaya bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Nah ini juga adalah penungguan seperti ini ya tentu dimasukkan ke dalam ya jihad fisabilillah. Ya bahkan orang nunggu sholat sebelum waktu sholat azan berkumandang dia udah mengambil wudhu, maka dia nanti di akhirat ya akan mempunyai wajah seperti matahari. Ya kalau pas udah azan terus kemudian baru berwudhu mempunyai wajah seperti bulan purnama dan sebagainya. Ya maka waktu dan antara kebaikan dengan kebaikan adalah luar biasa. Ya apalagi waktu sholat ke waktu sholat walaupun sholat sunat ya apalagi sholat fardu waktu ke waktu itu ditunggu. Nah ini adalah kemuliaan. Kita bisa tarik kesimpulan Bang Ustom ya sebenarnya Lailatul Qadar itu ya bisa dijumpai oleh semua orang. Ya pertama ya kenapa harus dengan ritual seperti sholat, i'tikaf ya terus kemudian baca Quran tadarus ya. Karena setiap kita melakukan kebaikan berarti ada magnet ya, ada daya tarik ya untuk ya mendatangkan ya yang benar ke dalam diri kita, dan setelah itu kita mau melakukan kebenaran itu sendiri ya supaya kita setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa beramal soleh. Digabungkan lagi. Tujuan agama adalah membuat kita berbuat kebaikan dengan sesama. Ya, sholat sunat kita harus menghasilkan kebaikan. Ya, terus kemudian zikir kita harus menghasilkan kebaikan. Ya, terus kemudian ibadah-ibadah kita yang lain langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus menghasilkan kebaikan. Karena agama adalah kebahagiaan. Siapa yang beragama harus bahagia. Kalau dia beragama terus kemudian tidak muncul kebahagiaan di dalam dirinya, ada apa dengan agamanya? Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa Lailatul Qadar ya, satu
ya bisa dijumpai oleh siapapun ya, bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjumpainya. Para alim ulama yang telah mengalami Lailatul Qadar ya membuktikan ya bahwa Lailatul Qadar itu ada dan bisa dijumpai. Dan Allah ya berkehendak ya kepada siapapun, kalau Allah sudah bukakan ya pintu ya makrifat kepada seseorang, fala tubali an qala amaluka, maka jangan pedulikan ya sedikitnya kuantitas, sedikitnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang fardu kita kerjakan terus ya, yang sunnah sebagai tambahan-tambahan juga kita lakukan ya, supaya kita pertama mendapatkan ya keberkahan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Wandi tadi ya yang jadi titik permasalahannya adalah ya kapan 27 itu? Apakah benar hari ini? Apakah benar malam besok? Apakah malam kemarinnya? Gitu kan? Yang jelas kata saya jangan udah ya jangan ini aja percayai hadis tersebut terus kemudian ya sholatlah ya setiap malam ya, apalagi di akhir-akhir ya dengan banyak sholat sunat, amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya mudah-mudahan ya kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan salam yang sempurna ya dari malaikat yang turun. Ya, bagi para sahabat Subscriber, para sahabat viewer ya Warful Channel ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya sederhana saja ya, tingkatkan ibadah kita di malam-malam terakhir ya, mudah-mudahan ya malaikat turun ya terus kemudian memberikan salam kepada kita ya, maka ketenangan, kedamaian di dalam hati ya akan didapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para sahabat sekalian, cukup jelas cukup ini, walaupun nanti ada pertanyaannya, kayaknya sih ada pertanyaan satu, mohon kita silakan ya. Kalau begitu baik teman para sahabat sekalian, walaupun nanti ada pertanyaan nih dari ibu-ibu, sepertinya mewakili ibu-ibu nih, nama dikit ya dikit. Boleh. Soalnya kan kalau ibu-ibu itu kadang-kadang kena head kan, walaupun di bulan Ramadan itu aja head gitu kan. Itu kayaknya bagaimana mempotensi ibu itu agar tetap ibadahnya tetap rajin gitu kan, karena ya saya head katanya, ya nggak dapat Lailatul Qadar dah katanya kan gitu. Itu bagaimana cara memotivasinya tuh biar dia tetap mereka semangat gitu. Subhanallah, para mama yang ada di Warful Channel yang setia ya, ketika emak bangun ya masak ya, walaupun sedang tidak puasa ya, terus kemudian masak, ingat ya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan pahala-pahala ibu itu ya dalam wadah-wadah, dalam kendi-kendi yang banyak sekali. Ada wadah yang namanya pahala sedekah, pahala sholat. Terus kemudian nanti ibu-ibu akan menemukan sebuah wadah yang ibu tidak melaksanakannya ya, tetapi ibu dapat pahalanya luar biasa. Di antara pahalanya ibu puasa nggak full, tapi ada pahala puasa full. Gara-gara ibu masakin sahur anaknya, suaminya ya, terus kemudian anak dan suaminya bisa puasa full ya, maka mandala ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan pahala kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ia tunjuki. Ya, jadi nanti pahalanya itu ibu-ibu luar biasa. Jadi Lailatul Qadar itu bukan harus dengan beribadah horizontal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ibu bisa melaksanakannya dengan zikir, ya, bisa jihad dengan memasak, sahur dan lain sebagainya. Jadi itu saja udah luar biasa. Jadi Lailatul Qadar ketika Allah berkehendak yang menurunkan kepada siapapun ya jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah. Allah tidak ada misalkan spesifikasi orang yang full puasanya ini tidak ada. Tapi yang jelas ialah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mama tetap rajin ya, semangat ya untuk sahur, masak sahurnya ya, karena mama lah yang punya pahala yang berlipat. Ya subhanallah. Gitu Pak Usman. Siap. Terima kasih Pak Ustaz. Nah,
apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil ke keilmuan buat kita khususnya, dan juga mungkin para sahabat yang di luar sana, para sahabat-sahabat yang tidak bisa live dengan kita, mudah-mudahan dengan tersajinya tentang Lailatul Qadar malam hari ini bisa membuka mata hati kita, bisa membuka pola pikir kita bahwasanya kita harus tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini pada malam hari ini. Terima kasih atas semua atensi para sahabat. Jangan lupa untuk para subscriber di sana, di like, di subscribe ya, subscribe tuh gitu ya. Saya minta doanya kepada Pak Ustadz. Silakan doa untuk doa penutupnya. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafina wa lana Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبنا وتجمع بها شملنا وترد بها فتنة عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjepit di segala arah tujuan hidup, berlari meraih semua demi cintaku. Bila memang itu yang pantas akan ku